السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, pertemuan kita kali ini, pembahasan kita tentang karmin ya, yang ini terjadi perbedaan pendapat antara PBNU atau NU dan dengan MUI. Karmin itu adalah jenis hama atau kutu yang hidup di pohon kaktus atau sejenis pohon buah naga di daunnya. Karmin ini dia warna merah kayak karpet ini. Dia untuk pewarna makanan alami. Yang anehnya mencuatnya sekarang, padahal penggunaannya sudah lama sekali. Padahal masa suku Maya dulu sudah digunakan ini. Kalau informasi dari media massa. Di Indonesia sudah juga lama. Anak-anak kita udah makan semua, termasuk anak saya. Ya. Di susu, semua jenis susu yang warna stroberi itu mengandung karmin. Yogurt, ya, termasuk yang merek Cimori, itu mengandung karmin. Biasanya kita pun dah minum, ya kan? Dia pewarna untuk merah ataupun menghasilkan warna pink. Yang ini jadi pembahasan kita malam ini. Apakah itu termasuk halal atau haram? Bagaimana kaidah haram dan halalnya makanan? Jadi bisa nanti kita ikut. Apakah kita ikut mau PBNU atau NU atau ikut MUI? Kalau ikut NU, nah ini berat ini nanti. Anak mau susu rasa stroberi. Nah ini coba lihat dalam komposisinya ada nggak karmin? Warna makanan. Di susu UHT seperti kan itu ada. Nah, nanti Bapak bisa pergi pulang dari sini ke Indomaret atau minimarket yang lain, coba perhatikan komposisi dari susu yang warna stroberi, perhatikan. Kalau kita ikut PBNU, artinya kita tidak akan makan dan minum makanan yang ada pewarna karminnya. Memang di situ disebut karmin, pewarna alami makanan. Jadi kalau kita bilang halal gitu, karena tidak dijelaskan. Padahal dari hewan, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bahas ta'riful at'imah, definisi makanan. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan al-at'imah jamak atau majmu' dari kata ta'am, makanan. Secara bahasa disebut kullu ma yu'kalu mutlaqan, setiap yang dimakan. Wa kadza kullu ma yattakhidu minal quti kal hintah wasya'ir wa tamar.
Dan sedemikian juga semua yang dijadikan makanan pokok seperti gandum, ya, tepung, dan kurma, biji-bijian. Termasuk dalam definisi ini semua yang keluar dari bumi, min dur'in wa thamarin, dari biji-bijian, buah-buahan. Wa kullu haywanat, dan setiap hewan, allati tukalu sawa'ul bariyah wal bahriyah, setiap hewan yang dimakan dagingnya dimanapun hidupnya, baik di darat ataupun di laut. Dikatakan ta'amu syai'in yat'imu tu'man idza akalahu aw daqahu. Yang dikatakan makanan itu adalah sesuatu yang bisa dimakan atau dirasakan. Maka al-aslu fil at'imah hillu. Jadi asal makanan itu halal. Nah, ini asal makanan halal. Karena yang haram itu sedikit. Yang haram sedikit, yang banyak halal. Karena memang asalnya halal. Baru turun ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kamu apa yang di bumi semuanya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai seluruh manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah semua, enggak ada yang di sini sebutkan yang haram kecuali yang diharamkan. Wala tusrifu, tak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Kemudian disebutkan di sini bahwa yang haram itu sedikit. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Darda disebutkan ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran itu halal. Wa ma harrama fahuwa haramun, dan yang diharamkan itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Nah, ini maknanya. Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu tak disebutkan halal, tak disebutkan haram. Banyak enggak? Tak disebutkan dalam Al-Quran. Tak disebutkan di dalam Al-Quran baik halal ataupun haramnya. Itu disebut afiyah. Apa makna afiyah? Makna afiyah itu dimaafkan, dibolehkan. Ada. Kenapa? Faqbilu minallahil afiyah. Maka terimalah dari Allah al-afiyah tadi, kebolehan. Fa innallaha lam yakun nasiya. Sesungguhnya Allah tidak pelupa. Artinya apa? Kenapa enggak disebutkan dalam Al-Quran? Apakah Allah lupa ini mengharamkan? Enggak. Allah itu tidak lupa. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Sesungguhnya Allah itu tidak pelupa. Surah Maryam ayat 64. Jadi apa sih menjadi kaedah halal dan haramnya? Nah, ini yang pertama disebutkan ini. Idza lam yakun fil kitabi aw sunnah nasun yadulu ala hilli aw hurmati haywan ma. Apabila tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, di dalam hadis, nas, dalil yang jelas, yang sarih, yadullu ala hilli aw hurmati, yang menunjukkan halal atau haramnya haywanun ma, hewan tertentu. Jadi hewan tertentu.
Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang menyebutkan ini halal atau haram. Nama hewannya tidak disebutkan secara spesifik tentang haram dan halalnya. Maka gimana caranya menentukan? Maka ada kaedahnya. Faqala ba'dul ulama. Nah ini disebutkan. Berkata sebagian ulama. Jadi bukan kesepakatan. Ini sebagian aja. Berarti sebagiannya tidak. Faqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, narju'u ilal Arab, kita kembalikan kepada orang Arab. Bukan orang Indonesia. Orang Arab. Kalau kita Arab maklum. Bukan Arab asli. Atau Arab cemas. Narji'u ilal Arab, kita kembalikan kepada orang Arab. Apa jawabannya? Fa in istatabat hadal haywan fahuwa halalun. Kalau menurut orang Arab tadi istatabat baik, maka halal. Wa in istahbathathu fahuwa haram. Kalau menurut orang Arab, wah, ini apa namanya? Menjijikkan. Ya, jadi kalau menurut orang, oh ini baik dimakan, tidak ada yang menjijikkan, halal. Tapi kalau dianggap orang Arab ini menjijikkan, maka menjadi hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Maka dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka al-khaba'is, yang menjijikkan. Ibnul Qudamah mengatakan bahwa yang dimaksud makna ayat itu istatabatul Arab, menurut orang Arab baik, fahuwa halal, disebut halal. Dan yang disebut orang Arab menjijikkan itu haram, itu adalah yang disebut ahlul Hijaz min ahlil amsal, orang Hijaz. Mana orang Hijaz? Hijaz mana, Dek? Mana Hijaz? Hijaz di mana? Kalau ada yang tanya mana Hijaz? Hijaz itu adalah kalau sekarang negaranya Arab Saudi. Orang Arab Saudi, Makkah dan Madinah khususnya. Dan terkhusus lagi min ahlil amsar, orang yang hidup di desa atau di kotanya, bukan orang Badui. Nah, jadi gitu. Tak boleh tanya sama orang Badui, karena orang Badui bukan orang berpendidikan. Disebut di sini Al-Hijaz, min ahlil Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah, yang hidup di perkampungan. Min ahlil amsar, atau disebut dengan kota, yang sudah punya pendidikan. Li'annahum, karena sesungguhnya humul ladzi nuzila alaihimul Qur'anul Karim, karena merekalah yang menyaksikan turunnya Al-Quran, wa khutibu bihi bisunnah nabawiyah, dan mereka langsung dikhitabkan, langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah nabawiyah. Maka fayurja'u fi mutlaqi al-Fatihah, maka dikembalikanlah secara mutlak lafaz-lafaznya tadi ila urfihim, kepada uruf adat istiadat mereka, duna ghairihim, bukan selain mereka. Jadi ini bagaimana caranya tadi karmin tadi kembali? Maka lihatlah dulu pendapat orang Arab, ulama-ulama Arab. Ternyata karmin ini nanti kembali kepada ikhtilaful ulama. Maka kita baca dulu
Sebab-sebab haram makanan dan minuman. Apa sebabnya? Ini ada 5 sebab. 5 sebab haram makanan dan minumannya, ada 5 sebab. Yang pertama, ad-dararu allahiku bil badani awil aqli, yang menyebabkan rusaknya, mudaratnya badan dan akal. Minum itu ya, rusak badan kita, rusak akal kita, maka tak boleh dimakan. Karmin tadi, ini kalau dalam pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali haram, termasuk kepada hasyarat, termasuk kepada serangga, atau dikategorikan kepada hama, termasuk dikategorikan seperti tikus, kalajengking, kumbang, kodok, ya, itu yang diharamkan. Termasuk ini, termasuk ke dalam semut, haram. Tetapi MUI mengambil di sini ad-dararu allahiku bil badani awil aqli, mudarat yang ditimbulkan, efek samping yang ditimbul kalau memakan itu menyebabkan rusaknya kesehatan atau akal, ini tidak ada pada karmin, nggak ada. Makanya MUI menfatwakan halalnya karmin. Kenapa? Karena tidak ada dararnya. Mereka mengambil tim medis memeriksa kandungan warna merah tadi, ketika dicampur di makanan, ada nggak mudaratnya? Nggak ada. Nggak ada. Maka MUI menghalalkan. Ini bagian daripada ijtihad. MUI mengambil pendapat satu mazhab. Mazhab mana? Mazhab Malik yang memperbolehkannya. Sedangkan 3 mazhab tidak. Mazhab Hanafi haram, Maliki haram, Hambali haram, cuma Maliki. Di Indonesia banyak nanti praktek mazhab Maliki. Contohnya makan apa? Yang sering menjadi hama, buah-buahan, kelelawar. Yang paling besar itu apa satu lagi? Kalong. Kalau yang kecil, kelelawar atau kampret, ya. Kampret sama cebong sama-sama haram kalau mazhab Syafi'i. Jangan jadi kampret, jangan jadi cebong, kedua-duanya haram. Yang halal jadi manusia. Ad-dararu allahiku. Jadi poin pertama tadi apa? Ad-dararu allahiku bil badani wal aqli, yang memudaratkan badan dan akal itu haram. Di karmin ada enggak? Tidak. Sudah diperiksa sama tim dari kedokteran yang digandeng oleh MUI. Itu hebatnya MUI ini, fatwanya habis baterai, menggandeng tim medis. Ya. Yang kedua, kaidah yang membuat makanan dan minuman itu haram, al-iskaru au takhdiru au tarqidu, yang memabukkan. Yang memabukkan. Iskar itu mukhaddarat itu sama. Kalau iskar itu yang diminum, mukhaddarat itu yang dihisap. Ya, sama-sama memabukkan, cuma beda lafaz dan cara menggunakannya. Kayak ganja, pernah nggak orang minum ganja? Nggak kan?
Ganja gimana caranya? Dihisap. Kalau khamar minuman diminum, nggak bisa. Dihisap, dibakar nggak bisa. Kalau sabu-sabu dihisap juga ya, lewat hidung. Jadi ini makna al-iskar, takhdir dan tarqid. Fayuhramu tanawalu ma yaghibul aql. Maka ini hampir sama kayak yang di atas, cuma ini dispesifikkan lagi. Haram memakan atau menggunakan sesuatu yang menghilangkan akal, minal musakkarat, dari yang memabukkan, kal khamar, minuman keras, wa kullu anwa'in, dan setiap jenis-jenis al-mawadil mukhaddarah yang memabukkan, seperti hasyis, ganja, opium, wa nahwiha, dan seumpamanya. Ini yang memabukkan kedua. Jawaban lagi, Karmin mabuk nggak? Mabuk nggak? Selama ini adik-adik minum susu mabuk nggak? Nggak mabuk kan? Nah, jadi yang rasa stroberi, yang merah. Kalau yang putih hampir tidak ada. Dia untuk pewarna. Tapi kalau yang putih tidak diwarnai. Yang ketiga, an-najasah. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang ketiga, najis. Najis. Maka diharamkan, fayuharramu, maka diharamkan kullu najisin, setiap najis, wa mutanajisin bima la yu'fa anhu, dengan sesuatu yang tidak dimaafkan. Jadi najis ini, ini ada dua. Ada yang bendanya memang najis, ada yang mutanajis. Yang punah najis itu benda suci kayak air ini. Ya. Nah, air masuk najis, asal air suci, tertimpa najis, masuk najis, disebut mutanajis, ya, bercampur dengan najis. Makanya MUI hati-hati mengambil sampel kue yang di kota Medan dan seluruhnya untuk diberi label halal oleh MUI. Digunakan nanti tepungnya tapioka, grade-nya grade A, ya, high kalsium, vitaminnya tinggi, tetapi yang komposisinya ada sesuatu yang diragukan, yang misalnya bahannya itu tidak ada di Indonesia, diimpor dari luar negeri, dan itu belum diteliti oleh MUI. Salah satunya itu dicampurkanlah dalam makanan tadi, maka MUI tak langsung memberikan label halal, karena belum tentu yang tadi, yang satu tadi, takut itu dihasilkan dari najis. Maka yang semuanya tadi, yang 9 komposisinya halal, masuk satu najis sedikit menjadi mutanajis namanya. Nah, yang semuanya halal. Nah, jadi di sini disebutkan yang ketiga syaratnya bukan najis. Kalau najis itu haram. Makanya inilah terjadi perbedaan tadi. Pandangan 3 mazhab, al-hasyarat tadi, hewan tadi yang hama tadi, kutu, ya, lalat, itu disebut najis. Laba-laba najis nggak? Nah, najis nggak? Nah, najis, bangkainya najis, tapi najis ma'fu'anhu. Apa ma'fu'anhu? Dimaaf karena dia tak mengalir darah merah. Maka laba-laba dimasukkan di blender dalam makanan, halal nggak makanannya? Hah? Nggak halal. Nah, disinilah 3 mazhab tadi akan dikaji lagi.
tiga mazhab, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi mengatakan al-hasyarat, karmin tadi dalam teks kitabnya dimasukkan di dalam al-hasyarat. Hewan-hewan al-hasyarat termasuk kalau diterjemahkan melata, kutu atau disebut hama. Karena dimasukkan, kalau saya lihat dalam kitabnya Al-Mawsu'ah itu dimasukkan ke dalam kategori hewan tikus. Ular itu kan hama. Haram. Disinilah tadi tiga mazhab katakan PBNU mengambil, masih mengukuhkan pendapat ini. Haram. Sedangkan MUI mengambil pendapat Maliki, mengatakan itu halal. Disinilah tadi. Jadi kalau kita sudah tahu tadi termasuk ke dalam najis atau tidak, ini bagian daripada ikhtilaful ulama. Kenapa? Coba tanya lagi, kenapa perbedaan pendapat ulama? Karena tidak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis langsung, tak ada hadis yang mengatakan karmin, nggak ada. Tak ada al-hasyarat langsung disebutkan secara spesifik. Ya. Jadi inilah kita di sini. Maka kalau kita ikut pendapat MUI, maka kita tanya sama MUI kenapa mereka lebih menghalalkan. Ya. Kita tanya karena mereka mengambil pendapat yang kontemporer lagi. Karena ini bagian dari ijtihad. Jadi gini, jadi kita nggak lihat PBNU-nya, nggak lihat MUI-nya sekarang gini. Ini 2, 3 gini, ya. 3 ini mengatakan al-hasyarat tadi termasuk karmin tadi haram. Yang 1 mengatakan halal, boleh, bukan najis. Maka perlulah 1 penengah. Mau ngambil yang mana, kan kita bingung ini. Masyarakat kita yang hidup di tengah sekarang ini, maka perlulah hadir MUI untuk memutuskan ini antara halal dan haram. Termasuk PBNU mengambil jalan tengah, mengambil yang mana. Jadi kita ini terserah. Kalau ikut MUI, memang sudah lama kita konsumsi susu tersebut, yang pewarna makanan yang ada karminnya. Yang keempat, al-istiqdaru inda dawit taba'is salimah. Jadi menjijikkan. Jadi menjijikkan menurut orang yang tabiatnya baik. Taba'us salimah. Bukan orang gila. Orang gila nggak ada yang menjijikkan. Orang yang kayak kita menjijikkan orang Arab tadi. Jadi kalau ada orang yang menjijikkan, orang Arab mengatakan ini menjijikkan, itu haram hukumnya. Seperti apa? Seperti al-qumlu wal bar, termasuk kutu, ya, kecoa, itu yang cicak, menjijikkan. Karena tidak ada dalil tadi haram dan halalnya. Yang kelima, adamul izni syar'an li haqqil ghairi. Tak ada izin secara syariat karena haknya orang lain. Nah, tanpa izin. Adamul izni secara syariat li haqqil ghairi, karena haknya orang lain. Nah, itu haram juga. Contohnya apa? Kita habis air di masjid, dan pernah kita kaji ini. Habis air di masjid, yang hidup di depan rumah tetangga masjid. Selama ini dia tidak pernah bilang kalau mati air di masjid silakan wudhu kapanpun, tak minta izin, tak apa-apa. Nah, itu halal. Tetapi kita tidak tahu diizinkan atau tidak. Adamul izni, nggak kita tahu. Tiba-tiba karena mati air berbondong-bondong, kita buka keran di sana.
mengambil air tanpa izin pemiliknya itu hukumnya haram. Wuduknya sah enggak? Wuduknya sah karena rukun syarat semua. Mengambilnya itu yang haram. Nah, itu syaratnya. Makanannya halal, ini air halal diminum. Tapi enggak ada izin orang lain, pemiliknya. Nah, itu yang kelima. Maka diharamkan memakan makanan yang ghairu mamluki liman yuridu akalahu wa lam ya'din lahu malikuhu wala syari'. Maka diharamkan memakan makanan yang tanpa kepemilikan, yang enggak ada pemiliknya. Bagi siapa yang menginginkan tanpa tahu ada izin dari pemiliknya ataupun syariat, seperti perampok, pencuri, dan yang mengambil seperti demikian. Artinya apa? Termasuk ini secara syariat dilarang kita membeli, menadah bahan hasil curian. Itu juga haram. Contohnya, ini banyak terjadi di masyarakat, sudah ngaji tapi masih membeli, menadah barang curian. Itu tak boleh. Maka pastikan yang kita beli itu termasuk yang kita beli. Misalnya gini, ini yang paling mudah dalam kehidupan sehari-hari. Mobil kita spionnya rusak, ya, senggol dengan mobil lain, tiba-tiba pecah kacanya. Kita pergi ke tempat jual, memastikan di tempat itu ini hasil tadahan dari barang curian atau tidak, atau memang copotan dari asuransi. Saya pernah beli gitu, orangnya bersumpah ini betul dari cabutan asuransi katanya, bukan dari curiannya. Betul Pak, ini betul Pak. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah kaedah-kaedah makanan ataupun barang yang diharamkan. Jadi karmin tadi yang berbeda di nomor 3. Apa tadi? Najis dan tidak najisnya. Silakan nanti kita ngambil, Bapak mau ngambil bahsul masail, pembahasan masalah-masalah yang konkret di NU, fatwa NU atau MUI, dipersilahkan. Kalau ngambil fatwa NU artinya kita tidak makan lagi makanan dan minuman yang ada komposisinya terbuat dari karmin. Kalau kita ngambil MUI, silakan. Kedua-duanya nanti kita sudah punya ilmu, insyaallah. Ya, untuk ini dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Ya, silakan. Ada makanan mungkin di tempat kita agak jarang-jarang dimakan. Itu laron, Ustaz. Anak-anak yang terbang itu kalau musim hujan itu di kampung buat pete. Terus ada lagi satu lagi semacam ular, calon ular belatung. Jadi belatung yang dimakan itu yang hidup di daun jati. Dan saya pernah di Jawa. Kemudian satu lagi ular yang didapatkan di dalam batang sagu. Di dalam batang sagu itu ada ulat belatung juga. Itu kalau kita buat makan amat seperti ayam gitu. Dan dia dimakan itu aja, nggak dimasak-masak. Jadi bagaimana status ini, Ustaz? Haram, halal, atau subhat? Ya. Terima kasih, Ustaz. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz ada menyampaikan bahwa jika tidak ada dalil
kita beralih mengikut bagaimana pandangan orang Arab terhadap makanan tersebut. Iya. Saya pernah membaca salah satu hadis kategorinya takriri, bahwa ketika berkumpul sahabat dengan para sahabatnya, sahabat itu memakan daging tok. Di situ sahabat bertanya apakah daging ini boleh dimakan atau tidak. Rasul hanya diam saja. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana para ulama mengambil kesimpulan bahwa daging tok itu halal untuk dimakan? Terima kasih. Ini hadisnya disebutkan yang menyaksikan itu langsung Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid. Yang ketika itu kata Ibnu Abbas, dakhaltu ana wa Khalid bin Walid, masuk aku dan Khalid bin Walid fi baiti khalati, di rumah bibiku Maimunah. Kemudian kami hidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging dok tadi. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Ibnu Abbas menjelaskan, ini dok. Apakah ini halal atau haram? Kata Nabi, halal, tapi aku enggak mau makannya. Karena kaumku enggak makannya itu. Enggak pernah kami makan. Jadi di sini Nabi, hadis yang pertama yang Nabi diam ketika makan, ini langsung sareh hadisnya, langsung disuruh diperbolehkan makan. Nah, itu termasuk hadis takriri, Nabi tidak melakukan tapi memberikan penjelasan bahwa itu boleh. Termasuk kalau diam pun Nabi boleh, karena Nabi tidak boleh mendiamkan yang haram. Itu dalilnya. Jadi kalau Nabi nggak makan, gimana sahabat makan? Nabi diam. Diamnya Nabi itu menandakan boleh. Karena tak boleh Nabi diam terhadap kemungkaran atau yang haram. Itu haram hukumnya. Nggak boleh. Dan Nabi tak boleh menyembunyikan kebenaran walaupun seujung kuku. Ini jawaban dari yang kedua. Dari yang pertama tadi, ulat sagu, ulat yang ada di jambu yang lebih dekat lagi. Kita sering makan jambu, ada ulatnya. Halal nggak dek? Nah, atau haram? Dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya. Haram. Ya. Kalau mau kontemporernya lagi kayak tadi, karena ini tidak disebutkan nasnya. Ya. Termasukkah dia dararkah? Maka diteliti lagi lebih lanjut nanti, memudaratkan kepada badan atau akal, atau menyebabkan penyakit tertentu, misalnya kanker, tumor, dan penyakit yang berbahaya yang lain-lain. Tapi secara garis besar itu menjijikkan, ya, keluar daripada tabiat yang salimah. Nah, itu tidak kalau mazhab Syafi'i itu diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ya. perihal sebab dikeluarkannya fatwa, apakah fenomena atau permintaan? Bagaimana yang tidak berlakunya fatwa terhadap yang tidak minta? Bagaimana tanggapan Ustaz berlakunya fatwa itu terhadap yang tidak minta fatwa? Dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, permintaan atau fenomena. Kalau MUI itu semua fatwanya rata-rata diminta. Karena fatwa MUI setahu kita itu disuratin dulu MUI. Misalnya ada makanan baru ini sebelumnya nggak jelas, nggak ada fatwa MUI. Kita ragu nih mau makan atau tidak nih. Kenapa? Makannya terbuat dari apa tadi? Dari ulat sagu.
Jadi kita bingung kota Medan karena pusatnya di kota Medan misalnya. Bingung kita mau makan salah, mau tidak, anak udah merengek-rengek minta ulat sagu. Akhirnya ditulislah surat kepada MUI supaya mengeluarkan fatwa sesegera mungkin. Maka MUI membuat kajian, wah boleh dengan pertimbangan persyaratan. Gitu. Tapi kalau yang lain itu fenomenal biasa. Wah ini kejadian udah rame ini. Apa yang menyebabkan ini dikaji? Kayak PBNU tadi, ya salah satunya. Yang kedua tadi fatwa. Orang yang tidak minta fatwa itu berlaku juga fatwa itu. Kalau sampai ilmunya, sampai pemberitahuannya berlaku. Udah sampai. Wah kamu udah tahu nggak kajian ini? Udah. Kan selama ini kan nggak tahu kita. Ternyata udah puluhan tahun kita minum minuman susu itu ada karmin. Kan kita tidak tahu karmin itu selama ini ternyata. Nah sekarang karena pemberitaannya masif baru kita tahu. Maka berlakulah hukum itu selama informasi itu sampai. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait karmin ini Ustaz, Ya. itu dicatatkan sebagai mudarat begitu pada tubuh karminnya sendiri, atau seandainya karminnya tidak mudarat begitu dicampur ke dalam susu jadi mudarat. Jadi yang mana sebenarnya? Apakah memang awalnya itu sudah mudarat, najis tadi dikatakan? Najis, kalau najis dia kan membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Iya. Nah, bagaimana melihatnya karmin itu sendiri? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, MUI melihat kalau sesuatu itu karena salah satu bagian peneliti halal dan haramnya itu tinggal di komplek, ya katanya. Yang paling ketat itu MUI Sumut itu paling ketat, bukan MUI-nya Kota Medan. MUI Sumutnya itu paling ketat dalam menilai halal dan haramnya. Jadi mereka mengatakan begini, Ustadz. Pertama diteliti barangnya tadi, ini memudaratkan dia zatnya sendiri atau tidak. Yang kedua, ketika bercampur dengan yang lain itu termasuk. Misalnya ketika dicampur A dengan B itu jadi racun yang aktif. Itu perlu diperhatikan oleh MUI. Sedangkan ini masa saya lihat itu cangkangnya dari badan karmin tadi itu dibuang. Diambil hanya pewarnanya. Pewarna tadi ketika dicampur dia tidak memiliki sifat zat aktif yang pengaruh yang lain, tidak. Dia hanya warnanya saja. Tak ada mempengaruhi secara sifatnya dia jadi racun berubah, tidak. Makanya MUI mengeluarkan fatwa halal bolehnya itu. Jadi kedua-duanya itu dikaji dalam MUI. Yang pertama zatnya itu aktif menyebabkan sesuatu enggak. Kalau dia tidak ketika dicampur menyebabkan suatu penyakit, tidak. Juga dikaji lebih dalam oleh MUI. Karena MUI sendiri bukan sekedar mengeluarkan fatwa, tapi tim dokter yang aktif juga. Jadi yang memang bidang makanan. Karena saya tahu di sini di fatwa dulu seorang profesor di bidang farmasi yang bernama Profesor Dr. Kurib Arhab. Dia bilang begitu. Dia aktif termasuk tentang filosofis obat, dia paling ahli di bidang itu. Saya lama itu di MUI Ustadz katanya. Ya sama-sama profesor ya ahli hadis Sumatera Utara. Itu lamanya yang kalau organisasinya Muhammadiyah Profesor Dr. Nawir Yuslim, guru besar UIN Sumatera Utara. Nah, jadi kedua-duanya dikaji oleh MUI. Jadi kalau kita ngambil MUI-nya silakan diminum, insyaallah aman. Karena selama ini belum ada penyakit yang menyebabkan makan pewarna dari karmin. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk Isya. Sedikit aja Pak Ustaz. Ya silakan. Pak Ustaz, sedikit aja. Ya. Ini kalau kita tinjau haram ini tadi, ini kira-kira kalau kita bandingkan dengan yang ada tingkat haramnya dengan daging babi itu mana itu Pak Ustaz?
Babi itu haram. Iya. Itu haram, rasanya kok sama. Iya. Jadi haram. Nah, jadi haram yang ittifaq, siapa yang mengingkarinya kafir. Jadi itu daging babi, daging anjing. Itu siapa yang mengatakan halal, kafir. Itu nggak main-main. Nah, itu sudah jelas tingkatannya. Sedangkan yang tadi halal dan haramnya masih setingkat ijtihad. Ijtihad. 3 ulama mengatakan masih tingkat ijtihad. Masih boleh dikaji kalau ijtihad itu. Suatu saat misalnya gini, fatwa itu makanya tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Karena fatwa itu bisa berubah 5 tahun yang akan datang. Karmin yang hidup yang sekarang itu tidak menyebabkan, mungkin tidak ada kimianya tidak banyak yang hisap ini. Ketika 5 tahun yang akan datang, pabrik kimia, limbah macam, kemudian dihisap oleh karmin, warna merah yang ada di tubuh karmin tadi dihasilkan oleh bahan kimia racun, kemudian diharamkan oleh fatwa MUI yang 5 tahun yang akan datang. Batal fatwa MUI yang sekarang, itu berbeda. Bisa terjadi. Tapi kalau babi tidak bisa. 5 tahun, 100 tahun tetap haram, tak ada lagi, sudah selesai. Fatwa MUI tentang babi itu sudah nggak ada perlu fatwa, hanya menguatkan ya tulisan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk Isya, mari kita tutup kajian dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan mindik. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u, min qalbi la yakhsha'u, min nafsi la tashba' wa min du'ai la yasma', innaka antas sami'ud du'a qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.